Ya, orang yang bersungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan, bersungguh-sungguh. Bukan hanya sekedar, bukan hanya cuma mengerjakan. Kalau cuma mengerjakan, sekedar mengerjakan banyak, termasuk diantaranya kita. Tapi kalau kita sungguh-sungguh dalam mengerjakan, sholat sungguh-sungguh mengerjakannya, membaca wirid sungguh-sungguh di dalam membacanya, membaca Al-Quran sungguh-sungguh di dalam membacanya, beristighfar sungguh-sungguh di dalam istighfar, bersolawat sungguh-sungguh dalam bersolawat. Beda ya, orang yang sekedar solawat, sekedar istighfar, sekedar membaca Al-Quran, sekedar sholat, dengan orang yang sungguh-sungguh di dalam mengerjakan itu semuanya beda. Orang yang sungguh-sungguh itu serius di dalam melakukannya, tidak noleh-noleh, tidak memikirkan yang lain. Dia fokus dengan apa yang dia lakukan, fokus dengan apa yang dikerjakan. Adapun yang tidak dikerjakan, tidak dipikirkan saat itu. Ini yang sungguh-sungguh. Lah, orang yang sungguh-sungguh di dalam mengerjakan sesuatu itu, Allah pasti arahkan mereka, tunjukkan kepada mereka jalan-jalan yang terbaik untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala atau tujuan. Lah, kalau sudah benar-benar atau sungguh-sungguh di dalam menjalankan, dia akan mengeluarkan hikmah, ilmu dari hatinya tanpa ia belajar. Keluar kata-kata mutiara, kata-kata hikmah, kata-kata yang indah, kata-kata yang bagus dari hatinya tanpa ia pernah mempelajarinya. Kenapa? Karena rajinnya, istiqomahnya dalam menjalankan ibadah, sehingga Allah memberikan kepadanya. Itu dalam ayat Al-Quran. Dalam hadisnya Nabi pun telah menjelaskan. Katanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man alima wa amila bima alim. Man alima wa amila bima alim. Orang yang mengetahui lalu dia mengamalkan apa yang dia ketahui, warathahullah ilma ma lam ya'lam, atau aurathahullah ilma ma lam ya'lam, Allah akan mewariskan kepadanya atau Allah akan memberikan kepadanya ilmu yang tidak ia pelajari. Dia nggak belajar tentang itu, tidak pernah membuka masalah itu, tapi dia mengerti, dia paham. Bukan sekedar mengerti, bukan sekedar paham, tapi hafal. Loh, dari mana dia dapatkan? Allah yang memberikan, Allah yang memasukkan, Allah yang menanamkan, sekalipun ilmu itu tidak dipelajarinya, sekalipun tidak dikerjakannya. Paham ya? Nah, itu dari ayat Al-Quran, dari hadisnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari ayat yang lain juga ada. Dari ayat yang lain juga ada. Ya. Tapi ini cukup, sudah dua ini. Dan ini apa? Mereka mendapatkannya tanpa mereka belajar. Ya. Mereka mendapatkannya tanpa mereka mengetahuinya. Kapan dia mengetahui hal itu nggak tahu. Dari mana dia mengetahuinya nggak tahu. Karena tidak pernah mendengar, tidak pernah membaca, tapi mengetahui dan tidak salah. Beda dengan orang yang menebak-nebak ya. Kemungkinan salahnya lebih besar, tapi ini nggak nebak, sesuai persis. Seakan-akan ia pernah membacanya, pernah mempelajarinya. Nah, tapi ini karena dua, karena sungguh-sungguh, kemudian mengamalkan apa yang ia ketahui, baru dia bisa mendapatkan hal itu. Nah, ini terbukti. Ya. Seperti hal ini terbukti, bukan hanya kita membaca ayat Al-Quran, kemudian ilmu gak ada buktinya. Ada buktinya, banyak. Di antaranya
yang terjadi di zaman sahabat, tabi'in atau setelah mereka. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Sayyidatuna Aisyah putrinya. Abu Bakar pernah berkata kepada putrinya Sayyidatuna Aisyah ketika Sayyidina Abu Bakar akan meninggal. Sebelum meninggal Sayyidina Abu Bakar berkata, "Innama huma akhawaki wa ukhtaki." Saat itu ada yang hamil, entah dari putrinya atau saudaranya dari istrinya yang hamil. Lalu Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepada Sayyidatuna Aisyah, "Innama huma akhawaki wa ukhtaki." Hanya saja keduanya itu adalah saudarimu, ya, saudarimu. Ya. Nah, kalau nggak salah waktu itu istrinya Sayyidina Abu Bakar hamil. Istrinya Sayyidina Abu Bakar hamil. Katanya Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidina Aisyah, dia adalah saudarimu. Zaman dulu nggak ada USG, nggak ada USG. Jangan USG yang jadul, USG 4 dimensi tidak ada zaman dulu. Tapi Sayyidina Abu Bakar mengatakan, dia saudarimu. Fawaladat bintan, lahir perempuan. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar, saudarimu. Lahir perempuan. Ya. Sehingga sebelum lahir sudah tahu Sayyidina Abu Bakar bahwa yang akan lahir ini adalah perempuan. Bukan tebak-tebakan, kemudian salah, enggak. Pernah terjadi juga dari Anas bin Malik. Anas bin Malik datang ke Sayyidina Utsman bin Affan. Lah di tengah jalan Anas bin Malik ini melihat seorang perempuan. Melihat perempuan ini bukan hanya sekedar melihat kemudian memalingkan. Dinikmati pandangannya ini. Dilihat perempuan. Diamati, diperhatikan perempuan tadi itu oleh Anas bin Malik. Sudah. Ketika datang ke Sayyidina Utsman, Anas bin Malik masuk, Sayyidina Utsman langsung berkata, "Yadkhul alayya ahadukum wa atharu zina dhahiratun ala ainai." Katanya Sayyidina Utsman, datang salah satu di antara kalian kepadaku, bekas zina sangat nampak pada kedua matanya. Bekas zina atau perzinahan sangat nampak di dalam kedua matanya. Nggak disebut siapa orang itu, tapi dikatakan di antara kalian datang ke sini, bekas zina sangat nampak di kedua matanya. Amma alimta ala anna zinal ainain an-nadhar, katanya Sayyidina Utsman, tidakkah kamu mengetahui bahwa zinanya mata itu adalah memandang? Nah, kalau tadi disebutkan zina, orang mungkin berpikiran zina adalah berhubungan intim. Tapi Sayyidina Utsman menjelaskan, ketahuilah, apakah kamu tidak mengetahui bahwa zinanya mata itu adalah memandang? La tatubanna aw la u'azzirannak. Kamu bertobat atau akan aku takzir, katanya Sayyidina. Aku hukum atau bertobat. Anas bin Malik tanya kepada Sayyidina Utsman, "Awahyun ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Apakah ada wahyu setelahnya Nabi? Katanya Sayyidina Utsman, "La, enggak ada. Tidak ada wahyu setelah Nabi. Walakin tafsiratun wa burhanun wa firasatun sadiqah." Akan tetapi inilah pandangan hati dan firasat yang tepat. Nah, pandangan hati dan firasat yang tepat. Karena itu dikatakan oleh Imam Ali, ya,
ketika mengatakan kepada orang-orang yang melakukan hal itu sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasul, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hati, awas dengan firasatnya orang mukmin karena ia melihat dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu terkadang kita membohongi aulia itu sia-sia karena mereka mengetahui. Kita menganggap berhasil. Oh, alhamdulillah, ternyata dia percaya dengan kita. Enggak. Dia tahu, tapi dia membiarkan hal itu. Seperti ayah Nabi Allah Yusuf mengetahui bahwa saudara-saudaranya berbohong dari anak-anaknya. Tapi apa? Dibiarkan hal itu. Kenapa? Tahu akan datang. Makanya saudara-saudaranya mengatakan apa? Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Kamu tidak akan percaya kepada kami kalau sekalipun kami benar, katanya saudara-saudaranya. Nabi Yakub sudah tahu bahwa apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka katakan ini nggak benar, bohong mereka. Nah, terbukti ya setelah sekian lama seperti itu. Bohongnya kita kepada mereka ini sia-sia. Seakan-akan kita berhasil membohongi mereka. Nggak berhasil sebetulnya, tapi mereka nggak mau panjang supaya kita tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebohongan kita kepada mereka.